Kitab Fikih Pancasila. Bab pertama tentang toleransi, mengupas 5 masalah. Kitab Fikih Pancasila ini harus segera diterbitkan. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama, at-tasamuhu ad-diniyu. At-tasamuhu, toleransi, ad-diniyu yang bersifat agama. Fihi khamsu masaila, yaitu tetap di dalam bab khamsu masaila, bermula 5 beberapa masalah. Kami masih teringat pesan-pesan dari Ki Haji Afifuddin Muhajir Situbondo yang mengharapkan ada tandzisul qanun. Tandzisul qanun karena beliau berkata bahwa ada tamsirul qanun, ada konun undang-undang Mesir, maka Indonesia harus punya undang-undang khusus masalah fikih Pancasila. Seperti di Mesir ada kitab At-Tashri' al-Jina'i al-Islami yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Audah al-Misri. Indonesia ini kan negaranya Pancasila, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Tetapi masalah at-tasamuh ad-dini, toleransi beragama, para kiai di Indonesia rata-rata masih menggunakan kitab-kitab klasik, yang mana kitab-kitab fikih klasik itu ditulis oleh para ulama yang kondisinya saat itu pemerintahan dipegang, dikuasai oleh para sultan, oleh kaum muslimin, sehingga menggunakan hukum Islam murni. Sedangkan kita sekarang ini hidup di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu, kita harus berpegang kepada usulul fikih, al-qaidah al-fiqhiyah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum fikih itu berputar beserta sebab-sebabnya, adanya maupun tidak adanya. Adapun kitab fikih Pancasila, al-babu al-awalu, bab yang pertama, yaitu membahas tentang at-tasamuhu ad-diniyu, toleransi yang bersifat keagamaan atau toleransi beragama. 5 masalah tersebut, masalah yang pertama adalah masalah memilih pemimpin non-muslim. Memilih pemimpin non-muslim, ini harus jelas. Yang kedua, masalah masuk gereja atau wihara atau pura atau kelenteng atau sinagog atau masuk candi-candi miliknya non-muslim. Kemudian masalah yang ketiga, non-muslim masuk masjid di seluruh Indonesia. Kan di Indonesia nggak ada Masjidil Haram. Jadi bagaimana hukumnya non-muslim masuk masjid? Kan terbalik tadi. Kalau yang kedua tadi masalah yang muslim masuk gereja, wihara, pura, kelenteng, sinagog. Yang ketiga non-muslim, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, masuk masjid. Kemudian masalah yang keempat tentang ucapan selamat Natal, Nyepi, Waisak, Imlek. Kadang-kadang itu yang dibahas itu hanya masuk gereja, Nyepi, tetapi masalah Natal gitu ya, gereja dan Natal. Jadi seolah-olah yang dipermasalahkan hanya dengan Kristen dan Katolik. Sedangkan dengan masalah Hindu, Buddha itu jarang dibahas, jarang ramai begitu. Padahal kan hukumnya sama, non-muslim. Bahkan Hindu Buddha itu kan bukan ahlul kitab, beda dengan Kristen Katolik, termasuk ahlul kitab begitu. Kemudian masalah yang kelima yaitu masalah menikahi non-muslim. Nah ini 5 masalah ini, jawaban dari 5 masalah ini harus disepakati oleh mayoritas ulama Nusantara. Harus disepakati oleh mayoritas ulama Nusantara. Mayoritas itu ya jumhur, tidak harus seluruhnya. Kalau harus disepakati oleh seluruhnya sulit. Ya di dalam NU sendiri aja sulit sepakat. Di dalam Muhammadiyah sendiri aja sulit sepakat. Tetapi kita harus berani menguji jawaban dari 5 masalah ini. Mulai dari dalil Quran hadisnya, kemudian dari pendapat para ulamanya, kemudian dari kaidah-kaidah usul fikihnya, dan harus kuat. Begitu. Yang namanya jumhur itu ya tidak boleh hanya diwakili oleh MUI saja, tetapi harus diwakili oleh suara Nahdlatul Ulama mayoritas.
suaranya Muhammadiyah mayoritas, Persis mayoritas, kemudian Nahdlatul Wathon mayoritas, Al-Wasliyah masuk mayoritas, Matlul Anwar mayoritas, dan yang lain-lain mayoritas. Ini yang harus kita bahas dan harus kita godok, ya. Jadi masalah memilih pemimpin non-muslim, masalah masuk gereja, wihara, pura, kelenteng, sinagog, dan masuk candi-candi. 3, non-muslim masuk masjid. 4, ucapan selamat Natal, selamat Nyepi, Waisak, Imlek, dan lain-lain. 5, masalah menikahi non-muslim. Masalah pertama yaitu tentang memilih pemimpin non-muslim. Memilih pemimpin non-muslim, pemimpin itu kan macam-macam dan bertingkat-tingkat. Mulai dari Roisul Jumhuriyah atau disebut presiden. Rois itu pemimpin, kepala, ketua, kepala. Jumhur itu adalah mayoritas, republik begitu ya. Maka disebut presiden atau wakilnya. Ini adalah Al-Imam Al-A'dham untuk Indonesia. Pemimpin yang terbesar, teragung untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada pemimpin setingkat daerah provinsi, yaitu gubernur atau wakilnya. Kemudian di bawahnya lagi ada setingkat kabupaten, pemimpin disebut bupati atau wali kota, ya setingkat kota atau wakilnya. Kemudian turun lagi pemimpin setingkat camat, turun lagi setingkat lurah, dan pemimpin badan usaha atau perusahaan milik negara. Milik negara loh ya, bukan milik swasta. Kalau milik swasta kan terserah dia. Ini yang kita bahas adalah badan usaha milik negara. Jawaban kami, ini menurut jawaban kami pribadi. Menurut Al-Fakir Dawud Mu'alim bin Kunati dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah, menjawab, untuk non-muslim sebagai warga negara Indonesia, boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakilnya. Karena punya hak sebagai warga negara, jadi boleh. Tetapi haram bagi setiap muslim memilihnya, haram. Haram hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah memilih pemimpin non-muslim. Ini dasarnya adalah Quran, hadis, dan ijma' ulama. Kesepakatan. Mengapa? Karena penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Kalau penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka haram bagi setiap muslim dan muslimah memilih pemimpin yang non-muslim. Selama masih ada Islam, masih ada orang Islam, maka pilihlah orang Islam. Walaupun dia kurang pintar, kurang cakap, kurang cerdas, tetapi kita menjaga akidah. Akidahnya benar begitu. Karena apa? Walaupun dia cerdas, cakap, pintar, dan seterusnya, gara-gara akidahnya rusak seluruhnya. Kecuali wilayah kekuasaan dikuasai non-muslim, seperti zaman pemerintahan Hindia, Belanda, dan Jepang. Jadi walaupun Indonesia zaman dahulu itu mayoritas penduduknya tetap muslim, tetapi negara pemerintah dikuasai oleh Belanda, penjajah. Dikuasai oleh Belanda dari sana, dari kebelandaan sana. Kemudian di Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang punya residen-residen, bupati-bupati dikendalikan oleh mereka. Pemimpinnya siapa? Non-muslim. Lah kalau seandainya saat itu misalnya ada sistem pemilihan, maka terpaksa yang muslim dibolehkan memilih. Karena apa? Ketakutan, faktor ketakutan. Atau kecuali daerah-daerah, sekarang kita ke daerah-daerah yang penduduknya mayoritasnya non-muslim. Misalnya nih di Kalimantan Barat atau di Papua misalnya, yang penduduknya itu mayoritas non-muslim, terpaksa memilih pemimpin yang non-muslim, kan pemimpin daerah. Ya nggak apa-apa, tidak haram begitu. Tetapi kalau Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia, maka haram bagi muslim dan muslimah memilih pemimpin yang setingkat presiden atau wakil presiden yang non-muslim. Masalah yang kedua yaitu tentang muslim masuk gereja, wihara, pura, kelenteng, sinagog, candi. Jawab, boleh berdasar madhab Hambali, makruh menurut jumhur ulama, dan haram menurut madhab Hanafi. Kemudian non-muslim masuk masjid,
Jawabnya boleh menurut jumhur ulama selain Masjidil Haram. Kita baru menjawab 2 tentang masalah dan belum ditampakkan tentang dalil-dalil Quran hadisnya serta ibarat-ibarat dari kitab-kitab ulama salafus soleh, tetapi waktunya sudah 10 menit lebih. Insya Allah bisa kita lanjut di dalam komentar-komentar di kolom komentar video YouTube channel Al Muallim Center. Wallahu taala a'lamu bishawab.